Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Mamnor dari Program Studi Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Pada video kali ini saya akan berorasi mengenai tema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang biasa mahasiswa kenal sebagai UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman. Hari ini dengan tujuan yang mulia, saya akan membahas salah satu isu terpenting yang mempengaruhi masa depan pendidikan di Indonesia. Hari ini saya akan menyuarakan implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kita dihadapkan pada sebuah tantangan besar yang menyentuh jantung masa depan kita. Uang kuliah tunggal atau yang sering mahasiswa sebut dengan UKT yang tinggi dan dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Apa arti pendidikan tinggi bagi kita semua? Lebih dari sekedar sebuah gelar, pendidikan tinggi adalah jalan menuju kemajuan, inovasi, dan kesetaraan. Namun, jika jalur ini terhalang oleh beban finansial yang berat, kita harus bertanya, siapa yang sebenarnya dirugikan? Mari kita bayangkan sejenak, jika biaya pendidikan tinggi yang semakin melambung tinggi terus-menerus membebani banyak anak bangsa, maka berapa banyak potensi yang akan hilang. Berapa banyak impian yang terpaksa dipendam karena kendala finansial. Namun, disinilah kekuatan kita sebagai mahasiswa. Kita memiliki energi, visi, dan semangat yang tak tergoyah untuk melawan ketidakadilan ini dan memastikan bahwa pendidikan tinggi tidak menjadi hak istimewa, tetapi hak yang sama bagi semua masyarakat. Hari ini, mari kita bersama-sama menyalakan semangat perjuangan ini. Kita bukan hanya berbicara tentang angka-angka, tetapi tentang masa depan ribuan mahasiswa yang berjuang untuk mendapatkan kesempatan yang seharusnya mereka miliki. Mari kita pastikan bahwa suara kita terdengar, bahwa setiap ide dan setiap langkah kita membawa perubahan positif. Inilah saatnya kita mengubah tantangan menjadi peluang dan memastikan bahwa pendidikan tinggi di negeri ini benar-benar dapat diakses oleh setiap anak bangsa tanpa terkendala oleh finansial yang tinggi. Tujuan dari sistem UKT untuk menghadirkan transparansi dan keterjangkauan dalam biaya kuliah. Sistem ini dirancang untuk menyesuaikan tarif kuliah berdasarkan kemampuan finansial masing-masing mahasiswa. Setiap mahasiswa dikelompokkan dalam kategori UKT yang berbeda. Seharusnya memastikan bahwa biaya kuliah menjadi lebih adil dan tidak memberatkan. Namun kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa implementasi sistem ini seringkali memicu kontroversi dan tantangan yang tidak kunjung usai. Inilah saatnya kita bertanya, apakah sistem ini benar-benar menciptakan keadilan atau justru semakin memperlebar jurang ketidaksetaraan? Salah satu dampak dari UKT yang tinggi adalah beban finansial yang signifikan bagi banyak keluarga di Indonesia. Di negara kita, di mana pendapatan keluarga sangat bervariasi, biaya kuliah yang tinggi dapat memaksa banyak orang tua untuk membuat keputusan sulit. Mereka mungkin harus memiliki antara membayar biaya kuliah anak mereka atau memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti makan, kesehatan, dan juga tempat tinggal. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan finansial keluarga, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, dampak sosial paling signifikan dari UKT yang tinggi adalah ketidaksetaraan dalam akses pendidikan tinggi. Biaya kuliah yang tinggi membatasi kemampuan mahasiswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sehingga hanya mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan lebih tinggi yang memiliki akses lebih baik ke pendidikan tinggi berkualitas. Ini menciptakan jurang ketidaksetaraan sosial yang lebih besar, di mana hanya segmen tertentu dari populasi yang dapat mengejar pendidikan tinggi. Tentunya hal ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di masyarakat. Mari kita gali lebih dalam dan lihat realita yang terjadi di perguruan tinggi kita. Di beberapa perguruan tinggi, mahasiswa dari keluarga kurang mampu berjuang keras menghadapi tantangan berat dalam membayar uang kuliah tunggal. Bayangkan, impian mahasiswa untuk menuntut ilmu terancam sirna hanya karena beban biaya yang tak terjangkau.
Kesulitan ini tidak hanya menghambat partisipasi kita dalam kegiatan akademik dan sosial, tetapi juga merampas kesempatan kita untuk berprestasi. Saya mendengar dari mahasiswa yang berjuang melawan ketidakadilan ini dan suara mereka harus menggugah hati kita. Biaya tinggi bukan sekedar angka, itu adalah penghalang yang nyata yang mengaruhi pengalaman pendidikan kita secara keseluruhan. Peningkatan dukungan beasiswa dan bantuan finansial merupakan langkah kunci untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih adil. Pemerintah dan perguruan tinggi harus bekerjasama untuk menyediakan lebih banyak beasiswa yang ditunjukkan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kini saatnya kita bersatu untuk mengubah kondisi ini, memastikan bahwa tidak ada lagi mahasiswa yang harus berjuang sendirian demi pendidikan yang seharusnya menjadi hak mereka. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan orasi saya. Bersama-sama kita membuat perubahan demi pendidikan Indonesia. Terima kasih.